Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku, Nursafira Aulia. Nah, di video kali ini aku akan memberikan tips simple tapi penting, yaitu cara membuat daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya. Let's go. Di sini sekarang aku udah punya file materi yang akan kita rapikan dan kita buat daftar isi, tabel, dan daftar gambar ya. Pertama-tama untuk kita cara membuat daftar isi otomatis, kita perlu merapikan terlebih dahulu bagian-bagian ini teman-teman. Nah, caranya tinggal kita yang pertama klik yang normal ini, klik kanan, ubah. Nah, di sini kita ganti fontnya dan semuanya kita sesuaikan dengan formatnya. Times New Roman 12. Oke, oh iya lupa, gak usah dibawa ya teman-teman. Nah, rata kanan kiri ya. Untuk warnanya otomatis hitam. Lalu di format kita pakai paragraf. Klik paragraf ini. Nah, ini kan spasinya terlalu jauh, jadi kita rapihkan dari 0. Dua-duanya 0 ya. Jarak per barisnya itu kita gunakan 1,5 baris. Berikut kita klik tab. Ini klik 1 cm, jika belum ada tinggal diketik aja 1 cm, karena fungsi tab ini adalah untuk jika kita membuat paragraf, jadi lebih mudah tinggal kita klik tab. Nah, itu paragrafnya akan otomatis di barisan pertamanya menjorok ke dalam ya teman-teman. Kita klik OK aja langsung. Nah, sudah. Berikutnya kita ke judul 1 atau heading 1. Kita klik kanan, ubah. Fontnya kita ganti jadi Times New Roman, ukurannya 14 ya, karena ini judul pertama jadi lebih besar. Jangan lupa di bold, warnanya otomatis hitam, dan posisikan di center, di tengah-tengah ya teman-teman. Format paragrafnya kita rubah juga sama, dari 0 spasinya, jaraknya tetap 1,5 baris ya. Lalu tabnya masih sama 1 cm, kita klik aja OK langsung. Berikutnya judul yang kedua sama, klik kanan, ubah ya teman-teman. Kita ganti fontnya jadi Times New Roman, ukurannya 12, di bold. Terus warnanya kita ganti otomatis hitam, rata kanan kiri. Klik format lagi, paragraf kita samakan ya 0. Jarak antar spasi tetap 1,5 ya teman-teman. Nah, tab juga dirapihkan, tetap pakai 1 cm, kita klik aja semuanya oke. Berikutnya judul ketiga kita klik, ubah, Times New Roman. Kita ganti fontnya menjadi 12. Jangan lupa di bold juga. Kita ganti warna otomatis hitam, rata kanan kiri, format, paragraf, rapihkan menjadi 00. Jarak antar barisnya tetap 1,5 baris. Lalu ke tab pakai 1 cm sama, kita klik OK. Nah, disclaimer di sini untuk judul 3 itu atau heading 3 itu kita bisa sesuaikan, jika kita butuh kita edit juga, jika tidak diperlukan ya tidak perlu teman-teman, karena biasanya kadang ada yang pakai, ada yang tidak untuk heading 3 ini. Oke teman-teman, setelah kita rubah semuanya seperti ini ya, sudah sesuai dengan formatnya ya, sudah sesuai dengan format di sini. Judul 1 yang sudah kita rubah, 2 dan 3 ada normalnya. Yang pertama adalah ini kan belum rapi ya teman-teman, masih berantakan, jadi kita perlu rapikan terlebih dahulu ya. Caranya kita klik Ctrl A dan kita langsung klik normal aja, jadi isinya semuanya kita sudah sesuaikan sesuai dengan format, rata kanan kiri dan jaraknya juga 1,5 ya. Berikutnya di kalimat kata pengantar ini juga tidak normal ya, kita ganti, karena kata pengantar ini judul pertama atau judul utama, jadi kita langsung klik aja judul 1. Nah, dia akan otomatis berubah menjadi judul utama gitu, jadi ada di tengah ya, sesuai dengan format yang sudah kita ganti teman-teman.
Oke, untuk di bagian masing-masing paragraf ini kita buat paragraf rada menjorok ke dalam. Di barisan pertama kita tinggal klik tab. Kita klik tab saja semuanya ya teman-teman. Dirapihkan. Nah, bab 1 ini kan sudah masih bersambung ya sama kata pengantar. Cara utamanya untuk kita memisahkan adalah seperti ini. Agar dia tidak bersatu dengan kata pengantar, caranya kita klik sisipkan pemisah halaman. Nah, dia akan otomatis terpisah ada di halaman kedua seperti ini. Tidak ada di halaman pertama. Jadi walaupun halaman pertama ini ada kalimat baru menambah di halaman kedua dan di halaman keduanya masih ada space sisa, dan ini tuh si bab 1 tidak berubah ke halaman 2, tapi dia tetap di halaman tersendiri di utama seperti ini teman-teman. Nah, sama bab pendahuluan juga kita jadikan judul pertama karena dia adalah judulnya ya teman-teman. Nah, untuk mempermudah kita melihatnya, kita pakai tampilan, kita pakai navigasi. Klik tampilan, panel navigasi. Nah, fungsinya navigasi ini kita akan mempermudah judul-judul yang utama dan bab itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, kalimat pendahuluan ini kan harusnya terpisah ya antara bab 1 dan kalimat pendahuluan. Kita cara memisahkannya jangan langsung kita enter karena dia akan menjadi terbagi dua seperti ini, tapi kita klik shift enter. Nah, dia akan terpisah tapi dia tetap menyatu untuk di judulnya seperti ini, nanti di daftar isi. Oke, kita lanjut. Berikutnya ada kalimat A. Ini masuknya ke subbab ya teman-teman, atau judul 2, tinggal kita klik aja. Nah, dia akan otomatis berubah dan ada di navigasi tersebut ini. Untuk paragrafnya sama, tinggal kita rapihkan saja teman-teman. Kita rapihkan ya. Nah, ada yang di kedua ini sama, ini juga masih judul 2, tinggal kita klik saja ya untuk mempercepat waktu. Berikutnya yang ketiga, bagian C ini juga masih judul 2, tinggal kita klik aja judul 2-nya. Kita rapihkan bagian isinya. Oke teman-teman, sini masih bab 2-nya nyatu sama bagian bab 1 seperti ini ya. Nah, cara memisahkannya sama seperti tadi, yaitu kita klik sisipkan dan klik pemisah halaman. Jadi dia otomatis langsung terpindah ke bagian bawah. Jadi walaupun di bagian sini itu masih ada kalimat-kalimat tambahan ya, terus juga masih bersambung di kalimat sini di halaman terbarunya, dan ini tidak akan ikut di halaman tersebut, dia tetap berdiri di halaman utama seperti ini. Judul utama, jadi kita klik judul 1 lagi sama seperti tadi. Nah, di sini tuh kan dia masih nyatu ya antara bab 2 dan kalimat pembahasannya. Kita tinggal klik shift enter. Ingat ya teman-teman, shift enter, jangan enter saja karena nanti akan dia ikut-ikut terpisah di sininya, di navigasinya, atau nanti di daftar isinya ikut terpisah gitu. Berikutnya sini ada bagian A lagi, yaitu subbab, tinggal kita klik aja judul 2. Berikut paragrafnya juga kita rapihkan aja teman-teman. Nah, ini ada lagi subbab berikutnya, tinggal kita klik aja judul 2. Isinya kita rapihkan. Nah, di sini ada juga mulai masuk nih subbab atau judul ketiga ya, heading 3, tinggal kita klik aja. Nah, seperti ini. Ini juga sama judul 3-nya, tinggal kita klik saja. Nah, ini bagian C atau judul 2 masih sama yang tadi, tinggal kita klik aja. Kita rapihkan per paragrafnya, jangan lupa teman. Nah, ini masuk judul 3 ya, kita tinggal klik aja judul 3 atau heading 3, paragrafnya, terus kita rapihkan. Nah, ini masuk ke subbab, kita klik judul 2 masih sama seperti tadi.
di sini yang E juga masih subbab judul 2, tinggal kita klik aja, klik rapihkan juga ya teman-teman, jangan lupa dirapihkan. Ini untuk isinya dia kita pakai file angka, otomatis saja kita langsung Nah, karena ini bab 3 masih tersambung di bab 2, kita masih sama seperti tadi, kita klik sisipkan, pemisah halaman, dia otomatis terpisah seperti ini teman-teman. Karena ini judul pertama lagi, kita tinggal klik judul 1. Nah, jangan lupa ini di shift enter, jangan enter aja teman-teman. Ini judul kedua, sub judul, kita tinggal klik judul 2. Sisanya isinya kita rapihkan saja ya teman-teman. Berikutnya saran juga, ini judul 2, sub judul, kita klik aja langsung. Nah, setelah beres seperti ini, nah fungsi navigasi ini sekali lagi untuk mempermudah kita teman-teman, untuk mempermudah melihat lagi gitu kan. Jika kita ingin kembali ke kata pengantar halaman pertama tapi kita ada posisi di halaman terakhir, kita tinggal gampang klik aja bagian yang mau kita tuju, misalkan kata pengantar, tinggal kita klik. Nah, kita otomatis terpindah di bagian atas langsung tanpa perlu kita scroll ya teman-teman. Nah, seperti ini. Berikutnya kita akan membuat halaman. Cara membuat halaman yaitu kita perlu membedakan dulu antara halaman kata pengantar dan bab 1, karena kata pengantar ini kan menggunakan angka Romawi, sedangkan bab 1 menggunakan angka bahasa Indonesia. Nah, cara membedakan antara halaman 1 dan 2 yaitu tinggal kita klik di halaman bab ini, kita taruh kursor kita atau tool kita di sebelum huruf B, kita klik tata letak, kita klik pemisah seperti ini. Nah, dia otomatis akan berbeda gitu halamannya antara ini halaman yang pertama dan halaman yang kedua seperti ini nanti ya teman-teman. Setelah ini kita tinggal langsung aja buat halamannya, kita buat sisipkan, klik sisipkan nomor halaman, karena ini makalah kita pakai yang pada umumnya aja ya. Sebentar, laptop saya nggak mau. Yang bawah nomor 2. Nah, seperti ini. Karena tadi saya bilang ini halamannya harusnya berbeda, nah ini belum berbeda, kita tinggal ganti aja, kita blok, kita klik kanan, kita format nomor halaman, klik, kita ganti angkanya menjadi angka Romawi, ya kita klik OK. Nah, berikutnya dengan bab 1 ini kan mulai di halaman kedua ya, harusnya kita mulai dari angka 1, tinggal kita ganti lagi aja, klik kanan, format nomor 1, oke. Nah, sudah terpisah ya teman-teman, sudah terpisah. Sekarang sudah berbeda, maksudnya sudah berbeda. Sekarang kita membuat daftar isi. Cara membuat daftar isi yaitu kita taruh di halaman kata pengantar, kalimat terakhir kata pengantar, kita klik sisipkan ini, kita klik sisipkan, lalu kita pemisah halaman. Nah, nanti kita langsung ke halaman baru, klik judul 1 daftar isi. Oke teman-teman. Nah, setelah jadi seperti ini, tinggal kita, cara buat daftar isi otomatis yaitu tinggal kita klik referensi daftar isi, kita klik daftar isi custom. Nah, karena kita tadi menggunakan judulnya 3 judul atau heading 1, 2, dan 3, tinggal kita pilih aja levelnya sampai berapa. Karena kita sampai 3, jadi kita klik 3, lalu kita OK, dan otomatis jadi seperti ini daftar isinya teman-teman. Mudah kan? Beres. Nah, sudah jadi seperti ini otomatis ya teman-teman. Terlihat mudah kan? Ya. Berikutnya kita akan membuat daftar tabel ya. Sebelum itu misalkan daftar tabel. Di sini saya mau membuat daftar tabelnya di bagian C yang implikasi ini ya teman-teman. Tinggal saya klik aja ya.
Tinggal saya klik di sini. Nah, masih sama, kita klik referensi, sisipkan keterangan terlebih dahulu. Kita tambah label baru, misalkan tabel 1 titik. Oke. Itu tabel 1 itu untuk bab 1 ya, jika dibutuhkan. Berikutnya tabel untuk bab 2 titik. Oke. Berikutnya tabel 3 titik. Oke. Setelah ada seperti ini, kita berikutnya yang bagian kita oke dulu ya, oke dulu. Kita masih sama ya, berikutnya buat kalimat yang gambar, kita klik referensi ini, sisipkan keterangan, tambah label baru, gambar, kita masukkan gambar. Oke. Sorry. Nah, kita klik gambar 1 titik. Nah, ini untuk di bab 1 teman-teman. Berikutnya klik lagi label baru, gambar 2 titik untuk gambar di bab 2. Berikutnya lagi kita klik gambar 3 untuk di bab 3, karena saya pakai sampai bab 3 jadi kita bikin sampai 3 aja dulu. Kita klik aja oke. Nah, beres. Kita ulang. Nah, di sini itu saya mau menambahkan tabel teman-teman. Kita tambahkan tabel aja, langsung klik. Jadi kita klik aja langsung tabel 2 ya teman-teman. Kita langsung klik tabel 2. Kita klik oke. Nah, kasih keterangan langsung, misalkan keterangannya jenis, dampak perubahan. Nah, karena saya beritahu informasi, karena untuk tabel itu keterangannya ada di atas tabel. Jika keterangan gambar, posisinya ada di bawah gambar ya, perlu diperhatikan itu. Nah, ini kita klik normal, kita bold, kita taruh simpan di tengah ya teman-teman. Sekarang kita buat tabelnya, kita klik sisipkan aja langsung buat tabel. Misalkan di sini nomor, jenis, penjelasan, contoh. Nah, jika sudah seperti ini, berikutnya kita mau nambahkan lagi gitu ya, di halaman terakhir ini yang di subbab terakhir di mau ditambahkan tabel lagi bisa teman-teman. Tinggal kita klik aja referensi, sisipkan keterangan, masih sama ya di bab 2 tabel 2, kita klik aja langsung oke. Keterangannya adalah aspek revolusi industri 4.0 dan 5.0. Ini kita blok semua, klik normal, center, di bold. Nah, seperti itu teman-teman. Kita buat tabelnya, sisipkan tabel. Kita klik nomor, aspek revolusi industri 4.0, revolusi industri 5.0. Tinggal kita bereskan dulu ya, kita rapiskan saja perbagiannya masing-masing gitu kan. Nah, jika sudah beres seperti ini, kita ingin berikutnya kita ingin menambahkan gambar teman-teman.
Nah, kita tinggal masukkan aja gambar di sini. Misalkan saya memasukkan di bagian bawah peran agen perubahan ini, saya tinggal masukkan aja, tinggal klik sisipkan gambar perangkat ini. Tinggal teman-teman masukkan aja gambar apa aja yang dibutuhkan ya teman-teman. Gambar apa saja kita masukin. Nah, karena untuk gambar ini keterangannya ada di bawah, kita tinggal klik sebentar. Kita perkecil dulu. Ya, kita klik kanan gambarnya. Kita sisipkan keterangan. Kita klik gambar 2 nih teman-teman. Kita klik aja oke langsung. Keterangannya strategi perubahan sosial dalam teknologi pendidikan. Nah, sini kita blok semuanya, klik normal, center, dan di bold ya. Karena ini kurang besar, kita besarkan sedikit terlebih dahulu ya. Oke, segini cukup. Berikutnya gambar keduanya saya memasukkan di dampak positif ini, di implementasi perubahan. Saya memasukkan, tinggal masukkan lagi, kita klik sisipkan. Sekali lagi ya, gambar perangkat, kita cari gambarnya ya, gambar apa aja sih sebenarnya, yang ini misalkan. Nah, tinggal kita klik aja ke teman, klik kanan, gambarnya sisipkan keterangan lagi. Gambarnya masih sama ya, kita ada di bab 2, jadi gambar 2, kita klik OK. Kita kasih keterangan, contoh perubahan dampak positif bagi siswa. Oke, kita blok keterangannya, normal, center, di bawah. Nah, jika gambar kurang besar, tinggal kita klik aja, terus lalu kita besarkan ya. Sudah jadi seperti ini. Berikutnya kita menambahkan daftar tabel dan daftar gambarnya ya. Kita balik lagi ke daftar isi. Di halaman terakhir daftar isi ini mungkin kita tambahkan halaman baru, yaitu klik sisipkan pemisah halaman. Nah, di sini kita klik judul 1 ya. Langsung daftar tabel, langsung aja kita klik daftar tabel, ketik daftar tabel. Nah, caranya yaitu kita tinggal klik referensi, sisipkan tabel ukuran. Nah, ini kan udah ada, tinggal kita klik aja tabel 2, langsung kita klik OK. Nah, dia akan otomatis sudah terlihat ya di sini daftarnya. Berikutnya adalah kita membuat daftar gambar. Kita klik lagi judul 1, tulis daftar gambar. Kita klik, caranya sama, klik referensi, sisipkan tabel ukuran yaitu gambar 2, tinggal udah ya, gambar 2 langsung kita klik langsung aja OK. Nah, sudah beres seperti ini, sudah jadi ya. Nah, karena daftar isinya sudah ada tambahan daftar tabel dan daftar gambar ya, jangan lupa kita perbarui teman-teman biar dia masuk ke dalam ini. Kita klik aja kanan, perbarui bidang, kita klik perbarui seluruh tabel. Karena kita perbarui semua ya, nggak cuma nomor halaman aja, kita perbarui semua, kita klik OK. Nah, dia otomatis berubah seperti ini, dia sudah tercantum ya teman-teman secara sah, dan ini juga sudah jadi teman-teman. Seperti inilah tutorial simple dari saya, semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Bila taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba, bye bye.